Salah satu strategi yang juga sering digunakan oleh para marketer untuk bangun brand presence tuh sebenarnya sport marketing ya. Sport marketing tuh banyak banget sebenarnya jenisnya gitu ya. Dan banyak banget yang ngejapri saya untuk minta tolong dong ini dibahas ya. Walaupun sebenarnya sebagian besar sport marketing itu kan istilah aja ya. Tapi intinya mah itu aja straightforward gitu ya. Tapi sebenarnya tetap ada beberapa hal yang cukup menarik gitu ya. Sebelum kita bahas ini lebih lanjut, seperti biasa video ini kalau mau dapat lebih lengkap, lebih seru, ada buku saya Brain and Brand, detailnya ada di running text, ada di caption dan lain sebagainya. Jadi silakan dicari di sana. Oke. Nah, secara fundamental sport marketing itu sebenarnya ada dua jenis. Saya ngelompokinnya sebagai dua jenis besar. Pertama adalah bentuknya sponsorship atau lebih sering disebut titling gitu ya. Titling sponsorshipnya tuh ke eventnya gitu ya. Contoh misalnya kalau di Inggris ada Barclays Premier League gitu ya. Atau kalau di Jakarta di Indonesia itu kemarin ada Pertamina MotoGP Mandalika misalnya gitu ya. Nah, itu kelompok pertama. Jadi nempelnya ke event besarnya. Yang kedua adalah bentuknya saya kategorikan sebagai media placement. Media placement itu macam-macam. Contoh penayangan iklan di yang paling terkenal tuh di Super Bowl gitu ya. Pas lagi Super Bowl ada iklan, terus habis itu iklan itu paling mahal dan lain sebagainya, terus orang berebut masuk ke sana. Yang kedua itu adalah pure placement. Placement itu contohnya apa? Kalau kita lihat mobil Formula 1 Ferrari contohnya itu ada banyak logo gitu ya. Ada si Shell, ada si apalagi saya nggak ingat gitu ya. Kalau di Mercedes itu ada Michelin dan lain sebagainya. Nah, tapi yang bentuknya yang kecil-kecil bukan yang gede ya. Kalau yang gede itu masuk kelompok yang ketiga, yaitu tim sponsorship. Ini paling banyak memang di sepak bola. Kedua itu adalah di olahraga balapan lah ya, apapun bentuknya itu. Contohnya Contohnya kayak Liverpool sama Standard Chartered gitu ya, kan di kaosnya ada Standard Chartered. Chelsea dengan Tree Mobile gitu ya. Terus Barcelona sekarang pakai Spotify. Terus si Real Madrid itu sekarang pakai Emirates, Manchester City pakai Etihad gitu ya. Terus kalau di Formula 1 dulu itu waktu rokok masih boleh masuk itu Marlboro itu sama Ferrari gitu ya. Jadi Marlboro Scuderia Ferrari gitu ya. Terus ada Mercedes McLaren gitu kan. Mercedes McLaren, ada tim Mercedes sendiri, terus ada Red Bull Racing dan lain sebagainya. Jadi memang memang banyak banget. Nah, di luar itu sebenarnya ada lagi brand endorsement, masuknya sport marketing tapi brand endorsement tapi lebih ke sosoknya. Contohnya Ronaldo tuh sama si Nike ya, kalau Messi itu sama Adidas gitu ya. Nah, tapi apa aja sih manfaatnya dari berbagai macam sport marketing itu gitu ya, macam-macam gitu ya. Dari yang paling basic dulu yang sebenarnya straightforward dan ya kita udah tahu ya. Yang pertama tuh sebenarnya ngomongin exposure. Ini paling basic gitu ya, begitu sponsorin sesuatu pasti kita dapat exposure, kita dapat reach lebih. Bisa di jersey, bisa di mobil, bisa di stadion, bisa di TVC-nya, bisa di macam-macam gitu. Kalau sepak bola main seminggu sekali, ya sebanyak itu exposure yang bisa didapat gitu kan. Nah, waktu kita menghitung cost to value ratio, biasanya yang diperhitungkan ada untuk ngelihat nih harga segini tuh worth it gak sih? Biasanya yang diperhitungkan adalah estimate exposure-nya. Estimate exposure-nya itu dari mana? Pertama dari jersey. Kalau nempelnya di jersey, berapa banyak jersey yang akan terjual? Kedua adalah jersey-nya kan akan dipakai buat main. Ketika buat main, berapa banyak orang yang menonton tayangan di mana tim ini berlaga gitu ya. Terus yang ketiga sebenarnya walaupun ini jarang dikonsider tapi saya akan tetap masukin itu adalah jumlah news yang jumlah berita yang diterbitkan dengan foto si pemain lagi pakai jersey. Kalau bola tuh kan banyak yang begitu ya. Jadi maka dari itu semakin bagus timnya, semakin bertabur bintang timnya, biasanya value-nya makin tinggi karena bintangnya akan keluar di berita di mana-mana sehingga tuh habis itu exposure-nya nambah. Nah, dari situ tuh habis itu kita hitung cost-nya, terus kita lihat gitu kan gimana nih oke nggak dengan cost segini dapat exposure segitu. Nah, yang kadang bikin nggak bisa apple to apple kita bandingkan antara satu tim dengan tim lainnya adalah ada paket tambahan. Biasanya ada paket tambahannya beda-beda gitu. Ada right untuk pakai logo tim di misalnya kalau orang jualan orang jualan handphone gitu, terus habis itu casingnya dikasih casingnya bisa pakai logonya Real Madrid kalau sponsorin Real Madrid misalnya gitu ya. Terus ada rights juga untuk bisa pakai beberapa pemainnya di iklan dan lain sebagainya. Jadi memang banyak banget terms and conditionnya gitu ya.
Terus habis itu menariknya ketimbang media placement kayak di TVC di pertandingan, di sini tuh menariknya karena ini nempel di jersey gitu ya. Dan orang itu penggemar fanatiknya itu kan pakai jersey dengan ada logo kita secara sukarela. Jadi bayangin kita bayar orang, bukan bayar orang sebenarnya, kita bayar tim, terus yang abis itu orang-orang dengan sukarela pakai sesuatu yang ada logo kita gede banget di depan gitu ya. Jadi itu menariknya. Abis itu di-share lagi di sosmed sama pengguna fanatik ini gitu ya. Maka dari itu sebenarnya jumlah fans di seluruh dunia dari setiap tim ini juga dipertimbangkan gitu ya. Makin banyak makin fanatik, makin mahal lagi biasanya. Contoh yang kuat tuh kan kalau di Liga Italia itu Juve ya. Juve tuh fansnya kuat sekali di seluruh dunia. Kalau di Liga Inggris tuh mungkin ada Liverpool gitu ya, atau Manchester United gitu. Kalau di Spanyol ada Real Madrid sama Barcelona udah pasti. Nah, ketika exposure-nya besar udah pasti bangun familiarity gitu kan. Orang ditunjukin di mana-mana gitu ya. Nah, semakin banyak exposure-nya semakin familiar. Harapannya orang ngebangun mere exposure effect. Mere exposure effect itu kecenderungan kita untuk memilih sesuatu yang lebih familiar karena lebih banyak diekspos ke kita ketimbang yang kurang familiar atau kurang diekspos sama ke hadapan kita. Sehingga walaupun ya udah cuma exposure begitu doang, nggak ada apa-apanya, tapi itu punya dampaknya sebenarnya ke pemilihan waktu nanti orang beli itu. Nah, atau kalau nggak sampai suka, maksudnya bukan karena contoh misalnya kalau saya pakai jersinya Chelsea pakai tri gitu ya, nggak bikin saya suka tri, tapi setidaknya ada barrier yang diruntuhkan terhadap tri dari diri saya. Jadi secara logik orang itu setiap berhubungan dengan brand baru dan orang baru, kita punya defense mechanism untuk melihat tunggu dulu, ini bahaya apa oke ya, ini saya bisa percaya apa enggak. Nah, defense mechanism ini akan akan turun salah satunya ketika exposure-nya tinggi gitu ya. Kita ngerasa ini familiar, saya nggak perlu takut gitu, ketimbang brandnya bukan brand yang familiar. Contoh kayak tadi ya, kalau Tri itu ya familiar buat saya, bukan cuma iklannya di sini tapi karena saya fans Chelsea gitu ya misalnya, terus kita lihat ada Tri di mana-mana, terus habis itu ketika suatu saat ditawarin Tri, mungkin saya nggak akan punya barrier segede ketimbang saya ditawarin misalnya ada provider namanya Seven gitu ya, nggak pernah denger Seven tuh di mana, nggak pernah lihat gitu. Jadi itu penting gitu ya. Nah, terus kelompok yang kedua adalah dari benefit ini adalah anchor perception gitu ya. Anchor perception ini gimana? Di luar exposure yang akan bangun familiarity gitu ya, brand juga banyak memanfaatkan sport marketing untuk angkat atau bangun brand perception gitu. Otak kita ini dan ini nggak spesifik ke sport marketing aja, tapi semua sponsorship, semua jenis partnership, brand partnership segala macam ini baiknya mengconsider ini gitu ya. Otak kita tuh nggak selalu punya gambaran seberapa bagus sebuah brand ya, karena ada yang kita tahu, ada yang nggak, ada yang aware tapi kita sebenarnya nggak tahu detail gitu. Dan untuk bangun itu kadang-kadang otak perlu punya benchmark, perlu punya anchor untuk lihat ini kira-kira dia di mana sih gitu ya. Seberapa bagus dia sih. Nah, brand yang disponsorin ini bisa jadi anchornya. Contoh, kalau tadi Tri ini ngesponsorin Chelsea, Chelsea klub kelas apa gitu loh. Kalau Chelsea klub apa ya yang begitu-gitu aja, ya udah saya nggak akan dapat anchor perception. Saya hanya akan dapat ya udah awareness saja gitu ya. Jadi ketika didudukan bareng gitu karena nyeponsorin, itu dianggap sekelas gitu, dengan catatan gapnya nggak terlalu gede. Kalau gap realitinya gede, orang biasanya malah akan ada disonans kayak aduh kok kayaknya nggak pas ya, dan risikonya buat yang disponsorin gitu ya. Masa iya contoh misalnya Real Madrid misalnya sponsornya kalau sekarang kan Emirates ya, misalnya diganti jadi yang sponsorin itu kue cubit Bang Jamal gitu ya. Ya ini ngada-ngada aja ya, tapi anggap aja gitu. Walaupun gitu kan orang kan pertama aduh masa iya Real Madrid sama kue cubit Bang Jamal sih, kayaknya nggak masuk gitu ya. Resikonya buat Real Madrid, brandnya Real Madrid ketarik turun seolah-olah itu kelasnya kue cubit gitu ya. Walaupun gitu, tapi tetap aja ada dampaknya ya. Minimal ke kue cubit Bang Jamalnya jadi keren, viral gitu dan sebagainya. Walaupun si Real Madridnya nyungsep gitu ya. Nah, maka dari itu penting banget buat brand sponsorship, brand partnership gitu ya. Itu dikonsider bukan sekedar asal bisa bayar apa enggak gitu, bukan cuma value to value gitu ya. Tapi apakah ini
secara persepsi ini di level yang sama, sehingga ketika tampil bareng orang akan oh iya ini masuk akal, atau kalaupun dia tidak sama, gapnya tuh nggak jauh gitu. Kadang-kadang ketika kita nggak tahu itu masih lebih baik ketimbang yang satu yang disponsorin itu persepsinya di sini anggap aja Real Madrid di sini gitu ya. Terus habis itu brand yang satu itu jadi kalau sejajar ideal. Kalau nggak tahu ya udah nggak ada apa-apa juga. Yang masalah kalau yang satu di sini, yang satu jauh di bawah gitu. Jadi mau ngangkatnya juga susah, dan orang karena sama-sama udah punya persepsi dan kelasnya udah berbeda gitu. Jadi nggak masuk akal, terus orang akhirnya nggak nyaman dan ada disonans gitu ya. Jadi nggak karu-karuan gitu. Nah, terus abis itu yang ketiga apa yang bisa didapetin dari sport marketing? Sebenarnya dari salah satu kekuatan sport marketing dibandingkan placement bentuk lain itu kan sebenarnya adalah community gitu ya. Sport team ini kan juga brand ya. Liverpool tuh brand, Chelsea brand, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Barcelona itu semua brand gitu ya. Dan brand-brand sport team ini kebanyakan itu biasanya sudah di level cult gitu ya. Mereka cult itu udah memuja gitu, udah fanatik gitu ya. Bukan cuma jadi followers lagi si fans-fansnya ini, makanya nyebutnya fans bukan konsumen gitu ya. Udah jadi bukan cuma followers lagi, tapi udah jadi fans, udah jadi brand advocate gitu ya. Mereka yang akan pasang badan kalau ada orang jelek-jelekin tentang si brand ini. Mereka yang yakinin orang-orang yang baru tanya-tanya, emang bagus ya si Real Madrid ya, dia yang akan gila keren banget dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa mereka bisa fanatik gitu ya? Pertama, brand-brand sport dan brand agama sebenarnya. Agama itu sebenarnya juga brand gitu ya dalam konsep marketing gitu ya. Bisa fanatik ketimbang dan lebih mudah fanatik ketimbang brand komersial karena hubungannya mutualisme non transaksional gitu ya. Jadi sama-sama suka tapi tidak ada transaksional. Kalau brand komersial itu kan transaksional ya, berdasarkan jual beli, transaksi gitu. Jadi mutual kalau konsumennya dapat value. Kalau setelah saya bayar terus habis itu konsumen nggak happy, nggak mutual gitu ya. Kalaupun dapat benefit, ya iya kan saya udah bayar. Jadi ya harus dapat sesuatu kan begitu ya. Nah, kalau tim sport itu beda gitu ya. Pertama, konsumen nggak keluar uang gitu ya, dan konsumen dapat hiburan dengan keterikatan lebih tinggi. Kenapa keterikatannya lebih tinggi? Karena nonton olahraga apapun lebih seru ketika ada yang dijagoin, ya nggak? Coba deh nonton olahraga apapun, kecuali pecinta olahraga sejati ya. Tapi biasanya kalau yang nggak terlalu di level itu nggak seru kalau nggak ada yang dijagoin. Kenapa? Karena tanpa ada yang dijagoin kita cuma jadi penikmat tanpa ketertarikan gitu ya. Kayak kalau hidup sehari-hari gini deh, kenal orang cantik gitu berbeda sama punya pacar yang cantik gitu ya. Itu beda karena ya sama-sama bisa menikmati kecantikannya atau kegantengannya ya, biar nggak seksis gitu ya. Tapi yang satu cuma bisa lihat gitu ya, cuma bisa mengagumi, tapi ya udah itu nggak ada keterikatan. Yang satu punya keterikatan emosional gitu. Nah, jadi keterikatan itu sama gitu loh. Ketika kita sudah mulai ngefans sama satu klub gitu, ngebangun keterikatan, itu sebenarnya orang malah jadi fanatik karena ada yang namanya endowment effect. Endowment effect ini adalah efek dimana ketika orang sudah memiliki sesuatu, udah punya keterikatan sesuatu, dia akan lebih all out lagi ngebangun keterikatan itu, ngembangin keterikatan itu gitu kan. Begitu juga dengan sport team gitu ya. Ketika sport teamnya kita sudah punya keterikatan, kita akan makin tumbuh lagi keterikatannya ketimbang kita nggak punya keterikatan. Saya nggak ngefans sama klub ini tapi ya mainnya bagus ya udah selesai gitu. Dan akhirnya keterikatannya segitu-segitu aja. Nah, terus abis itu selanjutnya community ini kenapa juga fanatik gitu ya? Karena sama seperti saya pernah jelasin ya, bahwa community marketing terutama sport marketing ini juga ya, itu kan punya banyak sekali momen menang bareng, kalah bareng gitu ya, naik turun dilaluin sama-sama, berbagi cerita bareng-bareng gitu ya, jadi makin terikat gitu ya. Kalau kehidupan sehari-hari itu dua orang atau temenan yang udah naik turun bareng itu justru biasanya lebih terikat ketimbang belum gitu ya, karena otak kita mengartikan orang-orang yang sudah ngelaluin naik turun bareng sebagai orang-orang yang senasib, orang-orang yang lebih ngerti kita karena udah tahu dulu pas naik gimana, pas turun gimana dan sebagainya gitu. Dan brand yang sponsorin community ini dianggap sebagai sekutu, sebagai ally gitu kan. Satu pihak nih sama kita sudah naik turun bareng gitu ya. Dan menariknya
Contoh misalnya ketika Madrid pakai Emirates, fans Madrid kan punya positive association nih terhadap si Emirates karena ini teman kita nih, sekutu kita gitu ya. Tapi fans Barcelona nggak benci Emirates karena fans Barcelona ini nggak melihat ini sebagai musuhnya gitu ya. Kalau Madrid nganggap Emirates ini sebagai sekutu gitu ya, tapi Barcelonanya tidak melihat Emirates sebagai musuhnya. Ini yang namanya selective attention bias gitu ya. Jadi fans Barcelona akan melihat siapa sih sebenarnya yang dilawan gitu. Yang dilawan Real Madrid, ya udah Real Madridnya aja, sisanya itu dipinggirin gitu. Tapi sebagai orang yang ada di sisi Real Madrid, semua yang berdiri sejajar sama kita ngelawan sono itu dianggap sebagai sekutu. Jadi itu menariknya si community marketing, dan ini satu activity yang luar biasa gitu ya dari sport marketing. Nah, selanjutnya adalah benefit untuk ngebangun strong positive memory gitu ya. Jadi otak kita itu ingat sesuatu yang ada emotional saliansinya gitu kan, termasuk berbagai momen sport gitu ya. Menang pertandingan, kalah di pertandingan, juara liga, terdegradasi gitu kan, semua tuh punya emotional value gitu ya. Dari kita jingkrak-jingkrak kegirangan sampai gebrak-gebrak meja karena kebobolan gara-gara wasitnya nggak lihat gitu ya. Dan menariknya otak ini nggak pilih kasih. Yang diingat itu bukan cuma pemeran utamanya, tapi juga pemeran pembantu sampai figuran pun diingat gitu ya. Jadi pemeran utamanya itu kan si sport teamnya gitu ya. Pemeran pembantu sampai figuran itu macam-macam gitu kan. Nah, stadionnya gitu, terus habis itu pemainnya, wasitnya, terus habis itu brand yang sponsorin gitu. Jadi sport marketing ini bantu kedekatan atas dasar positif memori, di mana brand kita jadi bagian di sana gitu ya. Karena otak akan ngerasa bahwa brand itu ada di sana secara bawah sadar ya, dan itu akan disasosiasikan positif seperti kesukaan kita terhadap tim itu tadi gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan apa kalau begitu dengan berbagai macam pertimbangan tadi. Yang pertama, segmennya udah sesuai banget. Ini paling dasar gitu ya. Milih billboard aja kita cari tahu segmen orang yang lewat di sana, target market sesuai dengan target market kita apa enggak. Apalagi ini gitu, bentuknya lebih nempel. Jadi harus clear, emang sejalan. Jadi pertanyaannya, apakah fans dari brand brand yang mau kita sponsorin ini sesuai dengan brand kita gitu ya. Kalau enggak, ya kayak mau jualan di Jakarta gitu ya, tapi pasang billboardnya di Bogor gitu kan. Ya ada sih orang Bogor yang ke Jakarta gitu, tapi berapa banyak sih gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah brand perception gap-nya. Tadi kita udah singgung gitu ya. Brand perception gap ini kebagi dua, perception by level, misalnya Real Madrid versus kue cubit tadi kan. Gapnya bumi dan langit gitu, kejauhan. Otak emang malas untuk mikir dan langsung nangkep apapun dianggap selevel gitu ya. Tapi kalau terlalu aneh, terlalu gapnya kegedean, akhirnya nggak kesimpan dengan baik dan jadi dissonance gitu ya, atau kesimpan tapi kesimpan dengan sesuatu yang kontroversial gitu ya, dan nggak bangun bisa jadi impactnya jadi buruk buat si Madridnya gitu ya. Terus kedua adalah brand perception gapnya by image dan association gitu ya. Soal value nggak banyak yang peduli ini sih ya, tapi suka nggak suka sebenarnya sport juga udah komersial gitu ya. Jadi intinya adalah apa value yang dipercaya oleh sport teamnya ini sejalan dengan value si brand gitu ya. Contoh dulu UNICEF itu pernah pakai Barcelona sebagai sponsornya Barcelona gitu ya. UNICEF itu kan lembaga kemanusiaan lah gitu ya, lembaga sosial. Jadi di-assess banget hati-hati apakah Barcelona ini cocok untuk dijadikan atau diasosiasikan dengan UNICEF yang punya misi-misi sosial dengan lain sebagainya. Kalau enggak, maka nggak akan dipilih gitu. Jadi dua ini perlu dipertimbangkan baik-baik supaya sport marketing juga punya dampak yang positif sekali.